kelompok kami akan mempresentasikan tentang proyek TIK kami. Ini adalah anggota kelompok kami. Pertama, saya adalah Jennifer Mulyanto, absen 19, saya berperan sebagai project manager. Saya Ganjo Paling Iskandar, absen 23 sebagai programmer. Saya Fernanda Bintana Putra Mamblawa, absen 31 sebagai sistem analis. Saya Malvi Kisyawan, nomor absen 34 sebagai tester. Ini adalah deskripsi proyek kami. Jadi untuk proyek ini kami menggunakan data dari Provinsi Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebagai datanya. Selain itu kami menggunakan tahun 2020 dan 2021 dari ketiga provinsi tersebut. Ini adalah data yang lebih detail beserta kabupatennya mengenai data dari ketiga provinsi tersebut. Dari hasil pencarian kami di internet ada beberapa proses coding yang kami gunakan. Yang pertama, pemahaman masalah, yaitu memahami masalah atau kebutuhan yang akan dikerjakan. Kedua, ada merencanakan desain, algoritma, dan struktur data. Yang ketiga, ada pengujian, menguji program untuk memastikan keberhasilan. Yang keempat, ada debugging atau identifikasi dan perbaikan kesalahan. Yang kelima, ada dokumentasi untuk mendokumentasi yang jelas. Dan yang keenam, ada pemeliharaan, yaitu memperbaiki bug dan tingkatan fungsionalitas. Selanjutnya ada kendala. Di sini kendala yang kami alami yaitu kesulitan memasukkan data. Yang kedua, kami mengalami coding dan datanya yang banyak. Dan juga yang terakhir, memberi warna pada grafik susah. Lalu cara kita mengatasi kendala dalam coding yaitu kita memahami dengan jelas bagaimana coding tersebut bekerja dan kita meneliti lagi apakah coding tersebut benar atau tidak. Kalau kita mencari solusi dan diskusi online, kita berempat mencari solusi dan kita berempat mendiskusikan ini lewat telepon. Lalu yang ketiga ada berkolaborasi dengan rekan tim. Kita saling bekerja sama satu sama lain supaya tugas kami cepat selesai. Dan terakhir ada merevisi kode dan memastikan benar. Kita mengecek ulang apakah kode yang dipakai sudah benar dan supaya tugas kami menjadi maksimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang coding kami. Jadi yang pertama, codingan ini adalah import pandas, SPD, dan seterusnya. Pertama, kata pandas di sini digunakan agar aplikasi ini bisa menganalisis data tersebut. Dan yang kedua, matplotlib digunakan agar aplikasi ini bisa memvisualisasikan data. Yang kedua adalah from Google Colab, import files, dan seterusnya. Setelah kita membuat codingan ini, maka akan ada pilihan seperti ini. Nah, kita harus mengklik tombol choose file dan kita baru bisa memencet file yang ingin kita masukkan ke dalam Python ini. Setelah kita memasukkan data, kita memasukkan file, maka akan muncul timbulan sampah TIK ini. Lalu yang ketiga, kita ada codingan ini. Pertama, ini harus ditulis sesuai seperti ini. Lalu yang di tengah ini berdasarkan judul atau nama file yang kita pilih, itu timbulan sampah TIK XLSX. Lalu header 1. Penggunaan angka 1 ini tergantung dengan tata letak yang berada di Excel itu, Pak. Lalu ditulis data lagi agar data di sini mau muncul. Ini adalah data yang keluar. Terus yang keempat ada sum counts. Sum counts ini digunakan untuk menemukan jumlah timbulan sampah per tahun pada setiap provinsi. Untuk sum counts harus ada data group by dan kita menggunakan sum pada akhirnya. Lalu harus ada tanda kurung seperti ini. Ini sum untuk sum counts. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada data yang muncul. Ini tahun 2020 per provinsinya yang jumlah timbulan sampahnya, dan tahun 2021 per provinsinya jumlah timbulan sampahnya. Lalu yang kelima ada APG counts. APG counts digunakan untuk mencari rata-rata tiap tahun per provinsi. Untuk APG counts sama seperti sum counts ada data group by-nya. Lalu jika rata-rata kita menggunakan min, bukan sum lagi. Tapi sama-sama juga tetap harus menggunakan tanda kurung seperti ini agar memuncul data seperti ini. Seperti yang bisa kita lihat juga
2020 ketiga provinsinya ini adalah rata-rata elektronik per tahun. Lalu 2021 ini ada 3 provinsi, di sini juga adalah rata-ratanya per tahunnya juga. Untuk mencari data timbunan sampah tahunan paling besar tiap tahunnya, kita memasukkan kode data log, data grup B, dan juga kita tulis tahun untuk agar keluar hasilnya per tahun, dan yang terpenting yaitu IDX Max agar menunjukkan hasil paling tinggi tiap tahunnya. Dan yang data yang muncul keluar adalah pada tahun 2020 Jawa Timur dan pada 2021 Jawa Timur. Dan untuk mencari yang terkecil kita sama menggunakan kode yang sama, namun bedanya hanya di IDX Min. Dan data yang keluar yaitu Sulawesi Utara dan juga Sulawesi Utara. Untuk mencari grafik rata-rata kita gunakan AVG Counts, data grup B dan tahun dan juga provinsi, dan judulnya timbunan sampah tahunan, dan juga ton untuk satuan angkanya. Dan yang terakhir kita tulis min untuk mencari rata-ratanya. Dalam PLTX label itu menunjukkan garis horizontalnya dan Y label menunjukkan garis vertikal. Dan untuk PLT title menunjukkan judul yang ada di atas, dan PLT show untuk menunjukkan grafik yang ada pada codingan tersebut. Dan untuk mencari jumlah total timbunan sampah per provinsi, kita memasukkan AVG Counts untuk mencari rata-ratanya. Lalu kita masukkan permisalan jika sampah lebih kecil dari 100.000 maka akan berwarna hijau, dan jika di bawah 700.000 akan berwarna oranye, dan jika di atas 700.000 akan berwarna merah. Setelah kita melakukan coding tersebut, maka kita akan mendapat grafik seperti ini. Sesuai permisalan tadi, jika di bawah 700.000 akan berwarna oranye, dan jika di bawah 100.000 akan berwarna hijau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kendala. Terima kasih.